Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Kali ini saya akan membacakan dan mengomentari berita terkait rilis APBN kita oleh Kementerian Keuangan. Banyak media yang memberitakan dalam berbagai aspek dari rilis atau siaran pers dari Kementerian Keuangan tersebut. Kali ini saya pilih dulu yang dari Infobank yang menyoroti secara umum. Judulnya, Purbaya lapor defisit APBN tembus 135,7 triliun di Februari 2026. Ditayangkan tanggal 11 Maret 2026 sore ya. Ini ada gambar pada saat APBN kita tersebut, para pejabat Kementerian Keuangan, menteri dan para wakil menteri dan eselon satunya ya. Nah, beritanya begini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara hingga Februari 2026 alami defisit 135,7 triliun atau 0,53% terhadap produk domestik bruto. Nah, hingga Februari itu akhir Februari ya, dalam tahun ini sampai dengan 28 Februari. Jadi selama 2 bulan berjalan sudah APBN itu realisasinya. Ini ada laporan sementaranya yang tiap bulan disampaikan oleh Kementerian Keuangan melalui apa yang disebut dengan APBN kita. Nah, berupa siaran pers sekitar 2 jam ya, bisa dicermati oleh para pemirsa jika berminat di YouTube-nya. Nah, lalu ada bahan paparan beberapa puluh slide, 30-40 slide setiap bulan itu. Nah, kemudian juga diunggah di laman Kementerian Keuangan. Dahulu, 1 tahun lebih yang lalu, 2024, itu juga ada ditayang APBN kita berupa dokumen narasi ya, sampai 50-60 halaman. Tapi sejak 2025 sampai sekarang, tradisi untuk menyajikan APBN kita dalam bentuk narasi yang cukup panjang itu sudah ditiadakan. Sesekali muncul dalam konteks 3 bulanan, tapi juga tidak sedetail di masa-masa lalu. Itu salah satu kritik saya selalu kepada Kementerian Keuangan. Itu ya, mengapa transparansi yang sudah sempat cukup bagus itu malah pelan-pelan menghilang. Tapi ini bukan semata-mata Pak Purbaya ya, sejak di akhir-akhir Sri Mulyani, namun berlanjut di era Purbaya ini. Jadi kita hanya mendengar siaran pers, lalu ada paparan slide. Nah, itu kan berarti yang dipilih untuk dipaparkan. Kalau dia berupa dokumen yang relatif lengkap, sekalipun tidak diutarakan di siaran persnya, pengamat seperti saya, ekonom, dan juga para pihak yang berkepentingan, DPR kah, staf ahlinya kah, itu kan bisa mencermati data-data. Tapi sudah 1 tahun lebih ini, itu tradisi seperti itu sudah menghilang. Saya baca lagi ya, ini tadi berarti selama 2 bulan dilaporkan sudah mengalami defisit 135,7 triliun. Berarti selisih antara pendapatan dengan belanja. Disebut 0,53% terhadap PDB. PDB-nya masih asumsi ya, pengumumannya untuk triwulan 1 aja belum ada. Jadi itu asumsi APBN. Nah, dikutip langsung pernyataan Pak Purbaya, defisit itu tadi sebesar itu. Nah, dalam APBN kita hari Rabu. Nah, Purbaya menjelaskan di awal tahun 2026, APBN memang sudah dirancang untuk defisit, di mana belanja negara digelontorkan lebih cepat agar dampak terhadap perekonomian lebih terasa. Ini alasannya ya. Kalau yang nyinyir ya bisa bilang ini ngelesnya seperti itu. Karena di tahun-tahun yang lampau, itu kalau 2 bulan itu biasanya masih surplus. Mengapa? Karena antara lain belanjanya belum digaspol lah begitu. Ini Purbaya mengatakan belanjanya sudah digaspol. Sementara pendapatan kan sekalipun mengalami kenaikan, biasanya ya kenaikan 2 bulan pertama itu adalah kenaikan yang organik aja ya, alamiah biasanya. Nah, di 2026 ini Purbaya mengatakan belanja sudah digas gitu, sehingga defisitnya jadi lebih lebar dari tahun-tahun yang lampau ya. Jadi di 2 bulan tahun-tahun yang lampau, tahun lalu sudah defisit tapi tipis, tidak lebar. Di tahun-tahun sebelumnya sempat surplus kalau baru 2 bulan. Nah, ini 2 bulan sudah defisit 135,7 triliun
Ya ini kata Purwaya ini sengaja gitu loh intinya, bukan nggak sengaja karena belanjanya dikencengi, kurang lebih begitu. Nah ini dikutip langsung pernyataan dia, jika ada yang bilang tahun lalu kan surplus, sebenarnya nggak tepat ya, tahun lalu juga defisit tapi tipis sekitar 30 triliun, yang surplus itu di 24, 23, 22. Nah, kenapa tahun ini defisit? Memang desain APBN kita defisit dan sekarang kita paksakan belanjanya lebih merata di awal tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa. Masuk akal ya alasan ini. Jadi biasanya kan ada selama ini memang salah satu kritik kepada APBN itu dia realisasi di semester terakhir bahkan di 3 bulan terakhir. Nah ini dari awal dikebut, sekalipun mungkin persentasinya masih akan tetap lebih tinggi di triwulan 4 ya, tapi di triwulan 1 sejak awal bahkan ini belum sampai Maret itu sudah digas kata Purwaya begitu ya, dan angkanya memang mendukung itu. Cuma nanti kita akan lihat di rinciannya sebenarnya, karena rincian itulah yang lebih menentukan apakah ini memang karena dipercepat atau terpaksa cepat lain ya. Dipercepat itu artinya dengan sengaja by design, dengan terpaksa atau tidak ada konsekuensi dari kondisi lalu dia belanjanya pesat, itu lain lagi ya. Nah, tapi saya hanya bacakan berita, nanti ada assessment oleh saya untuk hal-hal rincian seperti ini. Jadi saya diskon dulu ya, bener belanja lebih cepat dari biasanya, tapi nggak seheboh itu. Kalau nanti dilihat rinciannya, misal salah satu yang membuat belanja 2 bulan itu kenceng itu adalah MBG. Ya, MBG di tahun lalu-lalu kan belum, 2025 baru mulai, 24 belum ada. Sehingga belanja MBG yang kurang lebih 40-an triliun sama 20 itu kan nambah belanja. Yang kedua THR. Ya THR ini selalu ada tiap tahun. Tetapi ini kebetulan di bulan Februari dikeluarinnya sudah sebagian besarnya sudah nanti sama Maret. Nah, berarti di Maretnya kan berkurang tuh, karena yang sudah dibayar Februari kan nggak dibayar lagi Maret. Nah di tahun lalu banyak di Maretnya, jadi itu kan berarti ya bukan keterpaksaan ya, memang itu bukan karena didorong, karena memang hari rayanya maju gitu. Lalu yang ketiga ada juga Almatsus ya, jadi belanja modal kepolisian kebetulan ditaruh di Februari sudah ada, dan ada lagi yang kompensasi BBM, biasanya yang dibayar itu subsidi, tapi kalau kompensasi timingnya tidak di bulan-bulan awal, ini sudah dilakukan. Misal ini, tentu tetap saja dikurangi yang saya sebutkan tadi, belanja tetap lebih cepat dari biasanya, tapi yang namanya dorongannya yang nggak seheboh yang dinarasikan. Nah, Purwaya menambahkan realisasi APBN hingga 28 Februari menunjukkan kinerja fiskal yang tetap kuat dan terjaga dengan pendapatan negara yang tumbuh positif serta belanja negara yang terakselerasi untuk mendukung aktivitas ekonomi. Ini adalah klaim ya, sebagiannya benar, sebagiannya juga perlu dikritisi. Nah, misal pendapatannya tumbuh positif, itu jawaban salah satu sebabnya adalah karena tahun lalu kontraksi, jadi low base effect ya, maka ini otomatis naik karena terlalu sedikit tahun lalu. Yang kedua juga kita akan lihat nanti pendapatan negara yang tumbuh positif itu dibandingkan targetnya berapa persen. Secara pertumbuhan dia meningkat pesat karena tahun lalu rendah. Secara persentasi dari target hanya sedikit lebih baik. Jadi saya diskon lagi ini ya. Lalu yang belanja tadi sudah saya katakan. Lalu apakah itu kinerja fiskal yang kuat? Saya lebih cenderung mengatakan kinerja fiskalnya masih aman sampai 2 bulan ini. Tapi kalau kuat tidak. Dan jangan lupa semua dampak yang sekarang mulai tak pertanyakan, tapi tentu nanti lihat realisasi adalah ketika sudah mulai konflik perang Iran Amerika dan Israel itu ya, karena akan berdampak pada harga minyak, berdampak pada nilai kurs rupiah yang mungkin akan melemah, bisa jadi kepada yield SBN bunga, itu belum lagi. Tapi saya setuju bahwa 2 bulan ini APBN ini cukup baik lah, tapi kinerja kuat saya kira enggak, dia tidak buruk begitu saja. Nah ini dikatakan kutipan dari pernyataan Pak Purwaya, jadi belanja tahun ini memang dipercepat supaya ekonominya didorong, ya supaya lebih merata dari tahun dibandingkan tahun. Oke, yang lebih meratanya benar, tapi apakah belanja ini mendorong? Nah, lihat rincian belanjanya.
Jadi saya buat skeptis dulu pemirsa, tentu saya harus sampaikan di assessment nanti ya. Nah, berita selanjutnya menggambarkan tentang pendapatan negara. Berbaya merinci dari sisi pendapatan negara itu mencapai 358 triliun, setara 11,4% terhadap pagu APBN dan tumbuh 12,8%. Tumbuhnya itu luar biasa karena tahun lalu rendah. 11,4%-nya tidak luar biasa. Ya jangan dibandingkan tahun-tahun rata-rata 11,4 ini tidak buruk, tapi bukanlah termasuk yang baik. Nanti saya akan assessment itu. Nah, dikatakan lagi nih kinerja ini terutama didorong oleh penerimaan perpajakan yang tetap solid. Oke, kita terima sampai situ ya. Solid saja ya. Tidak berani juga Berbaya mengatakan penerimaan perpajakan misalnya luar biasa, enggak. Nah, ini ada informasi di sisi lain belanja negara tadi 493,8 itu tumbuhnya tidak main-main ya, 41,9% dibandingkan tahun lalu selama 2 bulan dengan 2 bulan. Tapi kalau secara presentasi 12,8 tahun lalu dan tahun-tahun 2023 ya angkanya itu 10-11, jadi hanya 11-11,5 bahkan, bukan tahun lalu ya, tapi tahun-tahun sebelumnya. Secara pertumbuhan dia oke karena tahun lalu lemah. Tapi ini naik karena secara presentasi memang rencana belanjanya besar. Nah, lagi pula silahkan didiskon 493 dikurangi yang saya ceritakan di depan tadi. Tapi saya harus fair juga mengatakan ini memang belanjanya kelihatan dipercepat, tapi tidak seheboh narasinya. Nah, Berbaya menyatakan belanja tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Benar kan? Ya, MBG salah satunya yang terutama. Sehingga menjaga daya beli masyarakat. Nah, itu juga debatable. Apakah MBG menjaga daya beli masyarakat? Kalau yang THR iya, tapi THR kan kewajiban. Cuma kenapa di Februari? Karena hari rayanya lebih cepat, bulan Maret sekarang dibandingkan misalnya 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Nah, dan apakah mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun? Ya kita masih harus nunggu. Nah, adapun keseimbangan primer, nah ini dilaporkan juga mencatat defisit sebesar 35,9 triliun atau 40% terhadap APBN. Jadi kan ini juga soal yang serius karena keseimbangan primer itu adalah pendapatan dikurangi belanja, tetapi di belanjanya tidak termasuk bunga utang. Rencananya kita hanya sekitar 82 triliun defisitnya selama 2006. Ini baru 2 bulan sudah 35,9. Minusnya keseimbangan primer itu kinerja buruk ya, dan memang meskipun direncanakan minus tapi hanya 82. Jadi ini harus hati-hati. Artinya apa? Artinya bayar bunga utangnya sudah mulai tinggi di satu sisi ya, dan pendapatannya tidak tidak sebesar yang diceritakan. Bukan sebesar itu maksudnya peningkatannya, besarnya ya besar tuh. Nah, lalu ditutup oleh Pak Berbaya secara keseluruhan kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali menunjukkan bahwa APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pungkasnya ya harus begitu Menteri bicaranya ya. Tapi kewajiban saya sebagai ekonom mengingatkan kepada pemirsa, ini adalah klaim Menteri Keuangan. Dan dengan beberapa komentar saya tadi, klaim ini tidak sepenuhnya salah, tapi saya sarankan untuk didiskon. Kondisinya tidak sebagus yang diceritakan ini.